Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dwi Cahyani dari semester 7, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan dengan nomor NPM 1974201001417. Di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Konstitusi untuk memenuhi tugas akhir pada semester ini. Serta subtema yang saya ambil yaitu mengenai faktor daya ikat konstitusi dan keberlakuan konstitusi. Faktor daya ikat konstitusi dapat dilihat dari berbagai segi aspek, di antaranya yaitu yang pertama dilihat dari pendekatan aspek hukum, yang kedua dapat dilihat dari pendekatan aspek politik, dan yang ketiga yaitu pendekatan aspek moral. Yang pertama yaitu pendekatan aspek hukum. Konstitusi itu bersifat mengikat, karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, serta konstitusi itu dibuat untuk dan atas nama rakyat. Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan menjadi 3 macam mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis. Maksudnya yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kaidah hukum berlaku secara sosiologis, artinya kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat, atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Yang terakhir yang ketiga yaitu kaidah hukum berlaku secara filosofis, maksudnya yaitu kaidah itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Yang kedua yaitu pendekatan aspek politik. Hukum adalah produk politik yang telah menjadikan badan konstituante sebagai badan perumus dan pembuat konstitusi suatu negara. Kemudian peran tersebut dilanjutkan oleh lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang. Produk politik yang berupa konstitusi atau segala macam peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat pemberlakuannya bagi warga negara. Hubungan hukum dan kekuasaan telah terimplementasikan dalam konstitusi baik dalam pengertian hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Pada dasarnya telah membatasi tindakan penguasa yang mempunyai kewenangan memaksa warga negara untuk mentaatinya. Yang ketiga yaitu pendekatan aspek moral. Otoritas konstitusi kalau dipandang dari segi moral mempunyai daya ikat terhadap warga negara, karena penetapan konstitusi juga didasarkan pada nilai-nilai moral. Konstitusi sebagai landasan fundamental tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai universal dari etika moral. Selanjutnya yaitu perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sering disebut dengan NKRI telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar itu merupakan konstitusi yang sangat singkat karena hanya memuat 37 pasal. Namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam undang-undang dasar tersebut. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan, Indonesia ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Periode yang kedua yaitu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan periode yang terakhir yang keempat yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang. Periode yang pertama yaitu periode 18 Agustus 1949 sampai dengan 27 Desember 1949. Pada saat ini memasuki penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan undang-undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu periode yang kedua, pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950.
Penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Perjalanan negara Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, dan lain sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1949. Ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat, sehingga undang-undang yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk negara Republik Indonesia Serikat saja. Periode yang ketiga yaitu periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara. Karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Indonesia Serikat menjadi berkurang. Akhirnya dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi negara yang baru, kesatuan akan didirikan jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru. Untuk itu dibentuklah suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Senat Republik Indonesia Serikat. Berlakulah undang-undang dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode yang terakhir yaitu periode 5 Juli 1959 sampai dengan saat ini atau sampai sekarang. Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan terjadi perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itulah sekian presentasi dari saya mengenai mata kuliah Hukum Konstitusi dengan subtema yang saya ambil yaitu mengenai faktor daya ikat konstitusi dan keberlakuan konstitusi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih kepada yang telah menonton dan mendengarkan video yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.